semuanya tidak baik-baik saja. Dalam Mazmur pasal 5, doa pada pagi hari. Saya akan bacakan kita semua untuk memimpin tujuan dengan permainan sulung Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, hindarkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruhku katakanlah jalan di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, hati mereka penuh kebusukan, perompongan mereka seperti kubur ternama, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memakai dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Si Tuhan. Inilah rahasia atau kunci kemenangan Daud, ya. Yang memang Daud pernah gagal, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Daud diberi predikat oleh firman Tuhan bahwa oleh Alkitab kita bahwa dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, ya. Dan kepahlawanannya sangat luar biasa, ya, mengalahkan musuh yang besar, ya. Pertama memakan Goliat, dan kemudian orang Filistin dan musuh-musuh di sekitarnya, ya. Nah, inilah rahasia kunci kemenangan, ya, atau keberhasilan Daud dalam membangun bukan hanya kerajaannya, tapi membangun kehidupan rohaninya, ya. Jadi dia memulai hari bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan datang kepada Tuhan, menyerahkan dan percaya penuh kepada Tuhan. Ya, jadi Mazmur pasal 5 ini adalah doa pagi dari Daud, ya, bukan saat hidup tenang, tetapi saat menghadapi orang jahat, ya. Artinya doa pagi bukan karena hidup itu mudah, ya, atau semua baik-baik saja, tetapi karena hidup tidak mudah, ya, Daud datang kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita lihat bagaimana Daud mengawali hari. Yang pertama itu datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, ya, tadi ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Perhatikan keluh kesahku, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, ya. Jadi Daud datang dengan suara, ya, dengan berseru, ya. Daud datang dengan hati, ya, keluh kesah, gitu. Dan Daud datang dengan kerinduan, ya, mencari Tuhan di pagi-pagi hari, ya. Jadi Tuhan bukan hanya mendengar kata-kata dari mulut kita, tetapi Dia melihat isi hati kita, ya. Jadi doa pagi jangan menjadi sebuah formalitas dengan susunan acara yang hanya rutin saja, tetapi biarlah itu menjadi ungkapan hati, ya. Ada hubungan, ya, bukan hanya sekedar formalitas.
Dan mari kita datang kepada Tuhan setiap pagi ya dengan apa adanya, ya jujur, terbuka di hadapan Tuhan, bukan hanya perkataan, tapi hati kita pun kita bawa kepada Tuhan. Ya, kita tidak hanya membawa kata-kata rohani, tetapi menyerahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi kuncinya adalah doa yang hidup akan lahir dari hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, itu kan sudah kita seperti laporan ya dengan perkataan yang teratur dan sebagainya, tetapi ya protokoler istilahnya ya, tetapi kita datang dengan hati kita ya di hadapan Tuhan ya. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita datang kepada Tuhan pagi hari, kita menyadari kekudusan Tuhan dan menjauh dari dosa ya. Tadi ayat 4 sampai 6 ya. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan ya. Jadi Daud mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa ya. Dan tidak semua orang bisa sembarangan datang tanpa pertobatan gitu. Jadi ini yang Daud pahami ya, dalam pengenalannya, dalam pengiringannya akan Tuhan. Jadi doa pagi bukan hanya meminta, tetapi juga mengoreksi hidup ya, dan menyelaraskan diri dengan kekudusan Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan yang bukan Tuhan yang bisa ditipu, tetapi Tuhan yang kudus, Tuhan yang hidup, dan dalam kekudusannya pun dia juga tidak berkenan kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa, tidak berkenan pada hidup orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Jadi kita seperti ketika datang doa pagi, kita seperti bercermin ya pada hidup kita, melihat hidup kita, mengoreksi hidup kita ya. Jadi kita memeriksa hati kita setiap pagi, apakah ada dosa yang harus dibereskan, apakah ada sikap yang harus diubah. Nah, ini spirit dalam kita datang kepada Tuhan ya. Kuncinya tidak ada doa yang berkuasa tanpa hidup yang selaras dengan Tuhan ya. Jadi kita bukan hanya meminta, tetapi kita menyelaraskan diri ya dalam kekudusan Tuhan ya. Kita menghampiri Dia di dalam keterbukaan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita ya pengampunan anugerahnya, dan kita bisa menikmati hadiratnya. Yang ketiga ayat 7 sampai 8 yaitu masuk dalam hadirat Tuhan dengan iman dan penyembahan ya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu ya. Jadi Daud sadar bahwa ia bisa datang kepada Tuhan hanya karena kasih setia Tuhan ya. Dan responnya dia sujud menyembah ya. Dia menyadari kasih setia Tuhan dan dia datang dengan sujud menyembah ya. Jadi identitas kita sebagai umat Tuhan memberi kita akses kepadanya ya. Kita tahu bahwa oleh darah Yesus kita bisa datang kepadanya ya dengan leluasa ya. Nah, doa pagi adalah momen kita sekali lagi menyelaraskan hidup dengan kehendak Tuhan. Nah, tadi di poin yang sebelumnya kita menyelaraskan hidup dengan kesucian Tuhan ya. Dan di poin ini, poin ketiga ini, kita menyelaraskan hidup pada kehendak Tuhan. Nah, jadi kita tetap menjaga hidup dalam kekudusan, dan kita juga berjalan bukan dengan kehendak kita sendiri, tetapi dalam kehendak Tuhan ya. Jadi mari datang dengan ucapan syukur, bukan hanya permintaan ya. Kita tidak hanya meminta, tetapi kita datang dengan ucapan syukur dan minta Tuhan menuntun langkah kita hari demi hari. Karena kita
menyelaraskan diri kepada kehendak Tuhan. Ya, kalau kehendak Tuhan kita harus ke utara, kita ke utara, ya, bukan ke selatan atau ke timur, ya, atau ke tenggara sekalipun. Ya, kalau kehendak Tuhan ke timur, kita berjalan ke timur. Ya. Jadi di sini juga mengasah kepekaan kita. Ya, ketika doa pagi kita hening di hadapan Tuhan, kita menyerahkan panjang hari kita kepada Tuhan, ya, dan Tuhan akan memberikan tuntunannya kepada kita. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan mencari tuntunan Tuhan. Ya. Namanya mengandalkan Tuhan artinya ya kita benar-benar berserah kepada pimpinan Tuhan, ya, bukan dengan pikiran kita sendiri. Yang keempat, yang terakhir adalah hidup dalam keyakinan akan perlindungan Tuhan. Ya, ketika doa pagi kita datang dengan keyakinan akan perlindungan Tuhan. Ya, ayat 11 dan 12 dan dikatakan Mazmur pasal 5, biarlah bersukacita semua orang yang berlindung padamu. Ya, jadi Daud tidak hanya berdoa, tetapi ia percaya. Ya, itu pernyataan iman. Ya. Masalahnya masih ada. Orang jahat masih mengepung, ya. Persoalan masih belum tuntas, tetapi Daud dengan penuh keyakinan, dia bukan hanya meminta berdoa, tetapi dia percaya, ya, bahwa ada sukacita dan keberanian karena Tuhan melindungi. Ya. Jadi doa pagi menghasilkan ketenangan, ya, dalam batin kita, menghasilkan keyakinan dan menghasilkan keberanian menghadapi hari-hari hidup kita. Ya. Sekali lagi, tadi keyakinan iman yang kokoh, ya, ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Ya. Masalah masih ada, musuh masih memfitnah dia, ya, ingin menghancurkan dia, tetapi ketika dia datang ke hadirat Tuhan, dia melihat kepastian. Ya, Tuhan menenangkan hatinya. Ya, itu pekerjaan Tuhan dalam batin Daud. Ya, saya percaya ini ya muncul keyakinan seperti ini sulit untuk dijelaskan. Ya, tetapi inilah pengalaman Daud. Ya, dia datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keberanian untuk menghadapi hari hidupnya. Ya, dan mari kita jalani hari dengan iman, bukan dengan ketakutan. Mungkin pergumulan masih ada, kebutuhan belum tercukupi, ya, tetapi kita meyakini, ya, mempercayai pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri, Tuhan beserta dengan kita. Jadi orang yang berdoa dengan benar akan hidup dengan iman sepanjang hari. Ya. Mazmur pasal 5 ini sekali lagi menunjukkan pola hidup orang benar, ya, dalam menyongsong hari. Yang pertama, datang dengan hati yang terbuka, ya, bukan hanya dengan perkataan mulut, tetapi dengan isi hati. Yang kedua, hidup dalam kekudusan, ya, menyelaraskan diri pada keputusan Tuhan. Karena kita menyembah Bapa yang kudus, maka kita anak-anaknya pun kudus. Yang ketiga, menyembah dan mencari Tuhan, menyelaraskan diri kepada kehendak Tuhan, ya, karena kita tidak punya hak lagi atas hidup kita, ya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan yang keempat, percaya pada perlindungan Tuhan, ya, meyakini bahwa apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, tetapi Tuhan memberikan perlindungannya kepada kita. Jadi bagaimana selama ini kita memulai hari kita, saudaraku, ya, apakah kita benar-benar mencari Tuhan atau hanya menjalani rutinitas, ya. Mari kita mulai lebih awal setiap hari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hari hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja menolong dan memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.